Ya oke, kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi materi dimensi 3 matematika wajib untuk kelas 12 SMA SMK. Ya, untuk lebih jelasnya soal bisa dilihat di halaman 25 dan 26 di buku tersebut ya. Jadi kurang lebih ada 10 soal. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Yang nomor 1 ini seperti ada yang ini ada 3 gambar ya, A, B, C. Yang nomor 1 ini seperti yang A ini seperti gambar ini ya. Gambar apa? Gambar limas ya. Tentukan jarak titik A ke D. Ya, oke, langsung aja kita bahas yang A dulu. Nah, jarak titik A ke titik D. Nah, itu kan sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya udah, ini sama dengan panjang ruas garis AD. Nah, oke, kalau mau dicari silahkan ya, tapi ini kayaknya nih susah ya angkanya karena ini nggak istimewa nih, bukan limas peraturan. Oke, lanjut yang nomor B. Tentukan jarak titik P terhadap garis G. Nah, ini. Jadi di sini apakah PP1, PP2, PP3 atau sudah PP2-nya ada 2 ya. Nah, yang mana kan merupakan jarak titik P terhadap garis G. Ingat, jarak titik garis adalah proyeksi titik pada garis ini. Nah, berarti dia tegak lurus, berarti jaraknya adalah sama dengan panjang ruas garis PP1. Nah, jadi jarak titik P terhadap garis G itu sama dengan panjang ruas garis PP1 ya. Nah, ini menyatakan panjang ruas garis ya. Oke, lanjut yang nomor C. Tentukan jarak P ke bidang K. Nah, sama nih. Nah, berarti ini kan garis PP1 ini kan terus dengan bidang K, berarti jarak adalah panjang ruas garis ini ya. Jadi jarak titik P ke bidang K ya, atau terhadap bidang K itu sama dengan panjang ruas garis PP1 karena dia tegak lurus ya dengan bidang K. Oke, ini cuma pemahaman konsep ya nomor 1 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Buat ilustrasi kubus tersebut, tentukan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Ya. Oke, biar gambarnya bagus ya. Jadi saya ambil aja gambar yang sudah saya buat nih di PowerPoint. Nah, ini aja ya. Oke. Nah, kita gabungin aja ya. Oke. Oke. Kita namain misalkan ya. Kita mau buat bidang BEG. Kalau biasanya kan A, B, C, D. Biar gampang saya putar ya. Putar posisinya. A-nya saya taruh di sini. A-nya di sini. Kemudian di sini baru B. Di sini C. Di sini D. Baru di sini E ya. E. Ini F. Ini G. Sorry. Ini F. Ini G. Ini H ya. Ini ilustrasinya berarti rusuknya 9 ya. Berarti ini 9 cm semua. Ini 9. Ini 9. Ini juga 9. Tentukan langkah menentukan jarak F ke bidang BEG. Oke, kita gambar dulu bidang BEG. BEG ini ya. Oke, nah ini. Nah, ini dia bidangnya ya. Oke, demikian. Oke, kita disuruh menentukan langkah-langkahnya. Nah, caranya kan seperti sebelumnya ya. Menentukan jarak titik ke bidang. Jadi kita tinggal proyeksikan titik pada bidang ya. Sorry. Oke, kita proyeksikan titik F pada bidang. Oke, kita baru langkahnya. Jadi langkah total dulu. Oke, kita pakai yang tadi aja. Oke, langkah-langkah.
Yang pertama, kita proyeksikan F pada bidang BEG. Proyeksikan titik F pada bidang BEG. Ya. Nah, ini kita misalkan ya, misal ya proyeksinya di sebarang titik ya. Udah kita namai. Di titik P misalkan. Titik P misalkan ya. Oke. Berarti kita buat nih proyeksinya ya. Ini kita proyeksikan. Nah, ini misalkan. Jadi dia misalnya di sini adalah titik P ya. Ini P. Nah, karena ini sama ya. BF kan sama dengan BG ya, sama dengan apa namanya? Diagonal sisi ya. Maka kalau kita tarik garis sini ya. Atau coba di sini yang nomor 2, langkah nomor 2. Oke, yang nomor 2 kita buat garis BP. Buat garis BP. Ya. Dan memotong EG. Nah, ini memudahkan untuk menghitungnya nanti. Dan memotong EG. Ya, misal di titik Q misalkan. Di titik Q. Nah, artinya begini. Artinya saya buat garis BP ya. Oke. Nah, ini misalnya titik Q di sini. Nah, seperti tadi yang saya bilang ya. Jadi karena BF sama BE sama dengan BG, maka EQ sama dengan QG. Ya, ini sama nih. Nah, garis tinggi sama dengan garis berat nih ya. Nah, di sini ya. Oke. Kita langkah berikutnya kita cari dulu panjang FQ. Ya, berikutnya kita tentukan langkahnya itu tentukan panjang FQ. Tentukan panjang ruas garis FQ. Nah, di mana FQ ini di 9,5 dari FH ya. Nah, setengah FH. Setengah. Nah, karena ini ruasnya adalah 9 nih, FH kan diagonal sisi ya, berarti 9 akar 2. Itu berarti 9/2 akar 2. Oke, langkah berikutnya ya, ini udah FQ-nya sudah ketemu ya, sorry. Nah, berikutnya kita tentukan panjang BQ. 4. Tentukan panjang BQ. Nah, kita gunakan Pythagoras di sini. Terus saya gambar segitiga di sini biar jelas ya. Sini ya, di bawah aja ya. Oke. Nah, ini titik F, ini Q, ini B ya. Nah, BF ini kan sama dengan rusuk ya. Ini 9. FQ-nya yaitu 9/2 akar 2 dari ini. 9/2 akar 2. Nah, kita gunakan Pythagoras di sini mencari BQ ya. BQ sama dengan berarti ini kuadrat namanya kuadrat ya. Akar 9 kuadrat tambah 9/2 akar 2 kuadrat. Oke, sama dengan ini menjadi 81. Ini kan 81 kali 2 berarti 162/4. Oke. Berarti 4 kali ini ya, berarti 324/4 ditambah 162/4. Oke, sehingga menjadi 486 ya. 486/4. Ini kita ubah jadi akar 81 dibagi akar 4. Biar 486 berarti 6 ya, akar 6. Nah, jadi di sini 9/2 akar 6 ya. Atau bisa gunakan trik yang kemarin ya, yang sudah saya berikan nih, triknya nih. Ini kan 9, ini 9/2 akar 2. Nah, ini 9 ini kita jadikan 9/2 juga. Ini kan 9/2 kali 2, 2 itu adalah akar 4. Nah, sehingga miringnya ini berarti tambah nih, berarti 9/2 akar 4 tambah 2 berarti 6. Ya, sama ya ini. Oke, berikutnya, langkah berikutnya. Nah, baru kita bisa menentukan jarak F ke BEG. Yang kelima, jarak F ke
BEG, BEG ya, BEG itu sama dengan panjang FP. Ya. Nah, untuk mencari FP kita gunakan Pythagoras ya, atau luas segitiga. Ini luas segitiga. Ini kan tadi kan proyeksinya di sini adalah titik P ya. Oke, P. Nah, kita gunakan konsep luas segitiga, yaitu ya, kalau BQ jadi alas, FP jadi tinggi, berarti BQ dikali FP sama dengan, kalau ini jadi alas ya, BF jadi alas, FQ jadi tinggi, berarti BF dikali FQ. Ya, sehingga di sini BQ-nya adalah 9/2 akar 6 dikali FP sama dengan BF-nya adalah 9, FQ-nya 9/2 akar 2. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 9/2. Nah, tinggal dicoret ya. Sama ini ya. Oke. Sehingga di sini FP-nya masih 9 akar 2 dibagi akar 6. Ini sama-sama dibagi akar 2 ya, berarti 9 per akar 3. Kalikan akar 3 berarti 9 akar 3 dibagi 3. Jadilah dia di sini 3 akar 3 cm ya. Oke, sekarang nanti ada trik ya. Nah, ini F ke BQ itu berapa? Nanti kita gunakan diagonal rong ya, mungkin nanti di soal berikutnya ya. Ini karena teman juga udah penuh ya. Oke, demikian untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nomor 3, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A. Jika titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga PB sama 2A, dan titik Q pada perpanjangan FG sehingga QG adalah A buat ilustrasi dari masalah atas, yang B tentukan PQ. Oke, sama kayak tadi, biar bagus saya pakai gambar yang udah saya buat. Oke, kubusnya ini ya. Oke, terus nanti ada perpanjangan nih. Ada perpanjangan nanti. Oke, sana aja dah. Oke, sini ya. Nah, sekarang kita namai di sini. Saya namai di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, sekarang kita perpanjang di sini. P terletak pada perpanjangan AB. Ini AB ya, diperpanjang ke sana ya. Sehingga PB sama 2A. Nah, di sini saya perpanjang ke sini ya. Oke. Oke, di sini dulu 1A. Oke, di sini ya, di P ya. Ingat ini rusnya ini A ya, panjangnya. Sorry. Oke, ini A nih. Ini A, ini juga A ya. Juga A. Berarti ini kalian 2A nih, berarti ini A, ini juga A ya. Oke, ini BP 2A. Kemudian Q pada perpanjangan FG. Ini FG perpanjangan di kesana ke belakang ya. Sehingga QG sama dengan A. Nah, ini kita perpanjang di sini. Oke, ikan di sini ya. Ini adalah Q, ini di belakang ya. Q. Oke, ini juga A nih. Berarti ini A tadi, ini juga A ya. Nah, tentukan. Sorry, ini ilustrasinya sudah ya. Berarti yang A sudah nih. Oke, kita buat gambarnya. Ini bagian yang A nih. Nah, oke. Ini solusi yang A. Nah, sekarang yang B. Kita akan mencari panjang PQ ya. PQ ini berapa? Ini ya, PQ ini. Nah, oke, sorry. Oke, ini ya. PQ ini berapa? Nah, caranya. Ini kan BC FQ ini kan pada bidang yang sama ya, di bidang yang sebelah kanan dari kubus ya, sehingga ini kalau saya buat ini bisa kita buat garis begini. Nah, kita bisa buat garis BQ, dia tetap pada bidang BCGF juga ya, yang diperluas nih. Nah, sehingga ini kita cari nih. Oke, ini sebenarnya tegak lurus ya, ini kan tegak lurus di sini nih. Nah, seperti BC ini kita angkat. Nah,
Lah dia terus diangkat nih, bisa jadi BF dia ya. Nah, jadi ini siku-siku nih. Nah, ini siku-siku, ini juga siku-siku jadinya di sini. Oke, ini juga siku-siku ya. Ya, sudah diangkat dulu dia. Karena itu ini pada bidang apa? Bidang sisi ya. Ini bidang alas nih. BP-nya kan di bidang alas dia, sehingga dia tegak lurus nih. Oke, kita cari panjang BQ. Oh, berarti segitiga BPQ ini siku-siku di B ya. Oke, sahabat ilustrasi dulu gambarnya, gambar segitiganya. Oke, seperti gini dia gambarnya. Siku-siku di B dia. Nah, ini B, ini P, nah, ini Q. Nah, demikian ya, ini siku-siku di sini. Nah, sekarang kita cari panjang masing-masing sisinya. Kita mau nyari PQ ya, berarti kita butuhkan BQ dan BP. Kalau BP kan udah jelas nih, ini A, berarti di sini 2A. Nah, kita cari BQ sekarang. BQ kita Pitagoraskan ini. Nah, ini kan Pitagoras juga ya. Berarti Pitagoras dari ini A, ini 2A ya. Oke, berarti BQ-nya BQ sama dengan akar dari ini ya, FQ kuadrat ditambah FB kuadrat. Oke, itu berarti akar dari 2A dikuadratkan tambah A kuadrat. Ini jadinya 4A kuadrat tambah A kuadrat. Jadilah ini 5A kuadrat. Atau A akar 5 ya. Kita boleh pakai trik yang tadi ya, ini kan 2A. 2 itu kan A akar 4, ini A akar 1, ini A akar 5. Nah, pada mas 1 ya. Ini A akar 5. Udah, sekarang kita Pitagoraskan lagi nih ya. Panjang PQ-nya jadinya sama dengan akar dari ini ya. Langsung 2A lagi kuadrat ditambah ini A akar 5 kuadrat. Oke, jadinya di sini 4A kuadrat. Ini A kuadrat kali 5 ya, 5A kuadrat. Nah, sehingga menjadi 9A kuadrat. Dan ini jadi 3A ya. Oke. Jadi sesungguhnya adalah 3A. Kita boleh pakai trik juga. Ini kan A akar 4 ya. Ini duanya kan akar 4 nih. Berarti A akar 4, ini A akar 5. Ini A akar 4 tambah 5, 9 ya. A akar 9 berarti 3A. Sama ya. Oke, demikian pembahasan soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Panjang setiap bidang 4 beraturan TABCD. Sorry, TABC sama dengan 16. Jika P pertengahan AD dan Q pertengahan BC, tentukan PQ. Oke, ini saya gambar manual nih. Bidang 4 beraturan itu artinya ini seperti limas ya. Ini limas segitiga dia. Alasan segitiga. Oke, saya gambar dulu segitiga. Beraturan itu artinya sama panjang ya. Oke, kemudian ini saya taruh ke sini sebagai puncaknya ya. Nah, kalau begitu ya. Ini saya namanya T. Ini A, ini B, ini C. Nah, karena beraturan berarti panjangnya sama, itu 16 nih katanya. Oke, ini 16. Ini juga 16, ini juga 16 ya, semua 16 nih. 16 juga ya. P pertengahan AD. Oke, di P-nya di sini. Ini P. Kemudian Q pertengahan BC. Nah, ini Q. Nah, ini karena pertengahan berarti ini 16, ini berarti ini masih 8, ini juga 8. Juga sama, ini 8, ini juga 8 ya. Pertanyaannya tentukan panjang PQ ini. Nah, ini berapa PQ ini ya. Nah, caranya kita bisa gunakan Pythagoras lagi ya. Ini kita ambil segitiga di sini. Ini kan segitiga di sini ya. Kenapa? Karena ini segitiga sama kaki ya. Bahkan sama sisi nih. Nah, ini dia. Nah, ini T, ini B, ini C. Di sini posisi Q-nya ya. Nah, ini 16, ini 16, ini 8, ini juga 8. Ya. Kita prediksi TQ-nya ini. Oke, kita akan trik aja nih. Ini kan 8 akar 4 ya. Nah, berarti TQ-nya TQ sama dengan 8 akar 4. Ini kan 1 ya, berarti kurang nih. Karena miringnya ini ya. 4 kurang 1, 3. Berarti TQ 8 akar 3. Oke, kemudian nah, kita tarik garis aki. Ini kan siku-siku di sini ya. Oke. Siku-siku di sana. Kita cari aki. Loh.
Aki kan sama ya. Ini 16 sama 8 ya. 16 kuadrat kurang 8 kuadrat ya. Aki juga sama nih. Di Aki sama dengan 8 akar 3 juga. Nah, ini siku-siku juga ya. Oke, sekarang taruh. Kita mau nyari panjang PQ ya, panjang PQ ini ya. Oke, berarti ini kan sama nih. Nah, ini sama 8 akar 3, ini juga 8 akar 3. Berarti karena ini sama, maka garis ini, karena ini garis bagi, berarti dia garis berat. Nah, ini garis ya jadinya. Atau kalau saya gambar ini dia jadi. Karena dia segitiga sama kaki ya, ini Q, oke. Ini T, ini A. Oke. Ini kan P kan pertengahan dari TA ya. P ini pertengahan dari TA, yaitu ini 8, ini juga 8. Nah, karena ini sama dengan ini, maka garis berat ini menjadi garis tinggi juga. Ini kan TQ-nya sama dengan tadi 8 akar 3. QA juga 8 akar 3. Ya, sehingga ini garis tinggi, jadi garis tinggi juga. Ya, sehingga panjang PQ, ya udah kita beda garisan lagi. Ini 8 akar 3, ini 8. Ya, PQ-nya 8 akar, ini 3 kurang 1. Ya udah, 8 akar 2 ya. Sentimeter. Nah, atau kalau pakai Pythagoras bisa boleh aja berarti PQ, oke. Ini atau nih. Oke, cari biasa ya, berarti PQ sama dengan akar ya, ini kurung 8 akar 3 kuadrat dikurang ini 8 kuadrat. Nah, akar ini 8 kuadrat 64. 64 kali 3. Ini 64 ya. Ini berarti ini 18 192 ya, 92 dikurang 64. Nah, ini jadilah berapa nih? 128 akar 64 kali akar 2. 8 akar 2 ya, sama aja ya. Nah, ini kalau trik singkatnya begini ya. Nah, oke, berarti panjang PQ-nya adalah 8 akar 2 cm. Oke, demikian untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oh, ini gambar udah ada ya. Perhatikan gambar kubus ABCDFGH. Tentukan jarak H ke DF. H ke DF-nya, ini H, ini DF. Nah, ini kita gambar DF-nya. Nah, itu dia. Jadi H-nya ini ke sini ya. Kita buat dulu segitiga HDF. Nah, berarti taruh saya buat di sini aja deh. Kita buat segitiga HDF. Ini kan siku-siku deh ya. Karena ini bidang atas sama bidang apa namanya? Bidang samping ya. Siku-siku nih. Nah, ini bidang atas dan bidang samping. Oke, gini dia jadinya. Nah, ini H, ini F, ini D. Siku-siku di H ya. Jarak H ke DF, ya udah kita ingat teorinya, kita proyeksikan H ke DF. Proyeksikan sebenarnya ini tegak lurus di sini. Misalnya di sini hasil proyeksi ada di titik P. Nah, berarti panjang adalah panjang HP ini ya. Nah, sekarang HF ini kan diagonal sisi ya, karena ini rusuknya 6, berarti ini adalah 6 akar 2 ya. Ini HD-nya ini sama dengan rusuk, yaitu 6. Nah, ini FD atau DF itu kan diagonal ruang ya, berarti 6 akar 3. Ya udah, berarti HP-nya ini kita gunakan luas segitiga ya. Nah, konsep luas segitiga yaitu ini kalau DF jadi alas maka HP jadi tinggi ya. Berarti DF dikali HP sama dengan ini jadi alas HF, tingginya HD ya. Ini DF-nya adalah 6 akar 3 kali HP sama dengan ini HD ya, sorry, HD nih, HD-nya adalah 6 terus. Oh, sorry, kok double HD-nya ya. HF dan HD, sorry. Oke, HF dan HD ya. HF-nya adalah 6 akar 2. HD ini 6, oke. Nah, sekarang sama-sama kita bagi 6. Coret ya. Oke, sehingga panjang HP
Ini berarti masih 6 akar 2 dibagi akar 3. Sama-sama kalikan akar 3 berarti 6 akar 6 bagi 3 ya. Atau 2 akar 6. Ya. Jadi kesimpulannya jarak ya titik H ke DF disama dengan 2 akar 6 cm ya. Oke, demikian untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, nomor 6, dalam kubus ABCDFGH, titik S adalah titik tengah sisi CD dan P adalah titik tengah diagonal ruang BH. Tentukan perbandingan volume 5 PBCS dan volume kubus ABCDFGH. Oke, gambar kubusnya sambil yang tadi ya. Gambar kubus. Oke, ya. Oke, segitu aja. Oke, kita namai dulu kubusnya di sini. Kita namai di sini ABCDFGH. Coba BH. Oke, biar bagus ya. Saya taruh A-nya di sini. Biar BH di kesana ya. Ini P-nya di sini. C, ini D. Sorry. B, C, ini D. Ini E, F, G, H. Oke, sekarang kita posisikan titiknya. S di tengah CD. Ini S di sini ya. S-nya di sini. Oke, ini S. Kemudian P di tengah ruang diagonal ruang BH nih. Oke, sorry. Tangan ya. Tambah tengah-tengahnya udah di sini ya, anggap ya. Ini titik P ya. Oke. Tentukan perbandingan volume 5 PBCS ya. Ini di 5 sini ya. Nah, PBCS. Oke, ini 5-nya ya. Ini alasnya ini ya. Oke. Nah, ini puncaknya. Puncaknya di P ya. Oke, ini 5-nya. Dengan volume kubus. Nah. Taruh dulu. Ini kan rumusnya nggak diketahui ya. Kita misalnya ini rumusnya A ya. Ini A, ini A. Ini juga A. Oke, berarti SC ini kan pertengahan. Berarti ini setengah A ya. Setengah A, ini A ya. Berarti kita cari ada nggak usah nih, BC nya nggak usah. Kemudian ini apa namanya, tinggi 5 ini kan sama dengan jarak P ke bidang ABCD. Nah, karena ini tingginya A, maka ini setengah A ya. Taruh ini rancu ya. Saya pindahkan posisi A nya ini. Oke. Ini A nya di sini ya. Ini A. Nah, ini tingginya ini adalah setengah A. Setengah A ya, tinggi 5 nya. Nah, sekarang kita cari apa namanya? Kita cari volumenya A ya. Volume 5-nya. Volume 5 PBCS ya. PBCS itu kan sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi ya. Itu rumus volume 5. Sepertiga. Nah, luas alasnya kan ini ya. Kita gunakan segitiga BCS. Nah, ini kan segi-segi di sini ya. Berarti luas segitiga ini adalah setengah alas yang tinggi. Berarti kali setengah. Nah, ini alasnya adalah setengah A. Kali setengah A. Tingginya ini BC itu A. Nah, ini luas alasnya. Nah, tinggi 5 nih. Nah, itu udah setengah A lagi. Oke, sehingga ini menjadi berapa nih? Ini setengah 1/8 kali 1/3 berarti 1/24 ya. 1/24 ya. A pangkat 3. Oke, jadi segitu volume 5-nya. Sementara volume kubus ABCDFGH itu kan A kali A kali A ya. Berarti ini A pangkat 3. Sehingga kesimpulannya volume 5 PBCS ya
berbanding volume kubus, itu sama dengan 1/24 A pangkat 3 berbanding A pangkat 3 ya. Oke, sama-sama kita bagi dengan A pangkat 3, jadinya 1/24 berbanding 1. Sama-sama kita kali dengan 24, ini berarti 1 berbanding 24 ya. Artinya volume 5 PBCS ini adalah 1/24 dari volume kubus. Demikian ya. Oke, itu untuk soal nomor 6. Kita lihat ke soal nomor 7. Oke, nomor 7. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A cm. S merupakan proyeksi titik C pada bidang AFH. Tentukan jarak A ke titik S. Oke. Kita pakai gambar yang tadi aja. Kubus. Oke, ya. Dan nggak saya ulang-ulang gambar yang itu menyita waktu yang lama ya. Oke. Sini aja lah. Oke. Kita namai dulu kubusnya. Bisa namai A, ini B, ini C, ini D, ini E, F, G, H ya. Oke, kemudian S proyeksi C pada bidang AFH. Oke, kita buat dulu bidang AFH ya. AFH ini. Nah ya, oke. Ini bidang AFH. Proyeksi C pada AFH. Nah ini. Nah, secara teorinya kalau kita proyeksikan C ke bidang AFH, dia akan menembus bidang AFH, terus kalau diperpanjang dia akan melalui titik E ya, ketemu di E. Seperti inilah kalau teorinya begini dia. Nah, oke, begini teorinya. Di sini tembusnya ya. Ini adalah titik S katanya. Ini namanya titik S, oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang AS ya? Jarak titik A ke titik S ini. AS-nya itu berapa ya? Ini. Nah, ini AS ini berapa ya? Nah, caranya kita gunakan konsep ulas segitiga ya. Dimana ini AS-nya ini tegak lurus dengan EC ya, ini. Nah, ini siku-siku di sini ya. Kemudian kita buat segitiga EAC begini. Ya. Nah, atau begini ya, kalau saya gambar ulang ya. Kita gambar ulang. Oke, kurang lebih begini gambarnya. Oke, ini E, ini C, ini A. Nah, ini adalah posisi S-nya di sini ya. Oke, demikian ya. Nah, sekarang kita isi dengan besarannya, berarti AC ini rusiknya A ya. Ini A, ini A, ini juga A. Berarti AC adalah diagonal sisi, berarti ini A akar 2. Kemudian EA adalah A ya. Kemudian EC ini adalah A akar 3 ya. Ini A akar 3. Oke, jarak A ke S. Nah, ini kita gunakan konsep ulas segitiga ya. Ini kan segi-segi di sini juga. Nah, pada di sini AS-nya ini gini ya. Alasnya ini AC, tingginya AE ya. Berarti AC kali AE. Kalau alasnya ini CE, tingginya adalah ini AS ya, kali AS. Ini AC adalah A akar 2, AE-nya adalah A, CE-nya A akar 3, AS-nya adalah, ini tanyakan ya, oke. Dengan cara ini A-nya, oke. Sehingga AS sama dengan A akar 2 dibagi akar 3. Sama dengan kalikan akar 3 di A per 3 akar 6 ya, cm ya. Nah, kalau mau pakai cara lain, boleh-boleh aja di sini. Nah, kita cari ini ke sini. Nah, ada perpanjang ke sana dia.
Nah, kita gunakan segitiga ini ya. Nah, nanti ketemulah panjangnya ini. Oke, demikian ya. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Lanjut ke soal nomor 8. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk. Oh, ini nggak ada nih ya. Kita misalnya panjang ini A ya. Oke, A cm. Kemudian P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD. Sedangkan R merupakan titik potong EG dan FA. Tentukan jarak titik R ke bidang EPQH. Oke, kita buat dulu gambarnya. Saya ambil gambar yang tadi aja, biar lebih cepat. Oke, ini. Sorry. Kalau pakai pulpen nih, mindahnya agak susah ya. Oke, sorry. Udah jadi pulpen dia. Oke, kita undo dulu deh. Undo dulu, karena tadi udah ditaruh ya kubusnya, sehingga nggak bisa digeser ya. Nah, kita geser dulu. Sebelum ditaruh. Oke, bisa gitu ya. Kita kecil dikit. Oke, sudah. Nah, kita namain dulu kubusnya. Misalnya di sini A, ini B, ini C, ini D, E, F, G, H. B dan Q merupakan pertengahan AB dan CD. Oke, ini AB. Ini P ya. Ini Q pertengahannya. Q. R merupakan dipotong EG dan FH. EG dan FH ini ya. Oke, di perpotongan diagonal ini ya. Semua ini. Oke, di sini titik R ya. R. Tentukan jarak R ke bidang EPQH ini. EPQH. Nah, ini bidang EPQH ya. Oke, demikian ya. Jarak R ke bidang EPQH. Nah, caranya udah kita proyeksikan R ke EPQH. Nah, biar gampang memproyeksikan dia di mana jatuhnya, kita proyeksikan dulu R ke EH caranya. Oke ya, misalnya di sini kita namanya setelah R ini S ya, ini S di sini. Oke, kemudian S-nya kita proyeksikan ke PQ. Sorry. Geser dia ya. Oke. S kita proyeksikan ke PQ. Nah, karena R ini perubahan diagonal ini kan sama nih ya. Ini sama, maka ini juga sama nih. Jadi di pertengahan ya. Ini juga di pertengahan ya di sini. Oke, saya misalkan di sini apa ya? Ini misalkan U. Oke. Kemudian ini saya proyeksikan ke sini. Nah, ini T-nya. T. STU. Oke. Terus ini saya buat ke sini. Nah, jatuhkan ke sini. Nah, maka dia ini sejajar dengan ini CG dan BF nih, sejajar ya. Nah, kalau kita gambar ulang, kurang lebih begini dia jadi. Oke, sorry. Nah, ya. Ini S, ini R, ini U. Oke, kemudian R-nya ini diproyeksikan. Nah, ini jadinya di T. Jadi jarak antara titik R ke bidang EPQH itu sama dengan panjang garis RT ini. Nah, panjang RT ini kita gunakan konsep dua segitiga dia kayak tadi ya. Nah, sekarang kita isi dulu dengan nilainya di sini. Ini kan kita misalnya nih rusuknya A ya, maka RS ini setengahnya di setengah A di sini. Ini setengah A. RU sama dengan rusuk, berarti ini A. Kemudian ini kita Pitagoraskan ya, antara setengah A dan A. Oke, A ini kan sama dengan setengah A kali 2, berarti setengah A akar 4. Nah, sekarang ini kan miringnya nih. Miringnya berarti setengah A akar ini kan 1 tambah 4 ya 5. Kita bisa gunakan Pitagoras ya, disama saja. Sehingga RT-nya kita gunakan konsep dua segitiga ya, berarti SU kali TR. Nah, ya, alas kali tinggi sama dengan alasnya SR, tingginya adalah RU. SU-nya adalah setengah A akar 5, TR kita cari, SR-nya adalah setengah A, RU-nya adalah A ya.
Udah, sama-sama kita bagi dengan setengah A. Nah, oke, sehingga di sini DR-nya A dibagi akar 5. Sama-sama kalikan dengan akar 5 berarti A per 5 akar 5 cm. Kesimpulannya ya, jarak titik R ke bidang EPQH sama dengan A per 5 akar 5 ya, cm ya, atau 1/5 A akar 5 ya, sama aja dia. Oke, demikian untuk soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9, diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 cm. P titik tengah EH. Tentukan jarak P ke garis CF. Oke, kita pakai kubus juga yang tadi ya. Jadi ini banyak kubus nih soalnya. Bawa kubus sama 5 saja ya. Kayaknya kita perlu gambar yang agak gede nih. Oke, segitu aja ya. Nah, kita mau apa nih? CFP itu di tengah EH. Saya putar aja gambarnya biar bagus. Nanti posisinya ini ya. Saya taruh A-nya di sini, B-nya di sini, C di sini, D di sini ya. Berarti di sini E, ini F, di sini K, di sini H. Titik P adalah titik tengah EH. Oke. Saya pakai warna lain aja deh, 12. Ini sini P. P. Kemudian langsung ya, P ke CF. CF. Nah, CF itu ini ya. CF. Ini dia. Nah, jarak P ke CF udah, kita nanti tinggal proyeksikan ya. Proyeksikan P ke CF. Ya, proyeksi tegak lurus ya. Segitulah jaraknya ya. Ini, kita proyeksikan ke sana. Sedemikian hingga dia tegak lurus nih. Nah, nih. Nah. Di sini adalah titik Q ya, PQ biar nyambung ya. Berarti jaraknya adalah panjang ruas garis PQ. Nah, ini berapa nih? Nah, sekarang kita buat segitiga CPF coba. CPF dulu. Oke. Nah, dia. Nah, apa namanya? FC ini kita cari dulu masing-masing ya. Berarti P, coba kita buat segitiganya ya. PFC, 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 PFC. Oke, akan di sini P, ini F, ini C. Di jarak ini ya. Nah, nih. Disinilah, ini Q ya. Kita mencari panjang PQ ya. Jarak P ke C adalah panjang ruas garis PQ. Nah, itu berapa? Nah, sekarang kita cari masing-masing. Pertama kita cari dulu PC ya, PC. PC ini berapa? Nah, ini. Nah, kita Pitagoraskan ya. Coba ini saya jatuhkan, kan jatuhnya di sini dia. Kemudian ini saya bawa ke sana. Nah, oke, ini ya, sorry. Maka ini tegak lurus di sini kan dia. Ya. Maka PC-nya taruh ini. Ini kan rusuknya ini 4 ya. Oke, ini 4. Maka ini 2 ya, tengah-tengah dia. 2 berarti kita goraskan, ini kan 4, ini kan 2 akar 4 ya. Karena 2 kali 2 ya. 2 kali 5, 2 ini akar 4, 2 akar 4. Ini 2 berarti di sini 2 akar 5. 2 akar 5. Di sini juga 4. Nah, 4 ini adalah 2 akar 4. Maka PC-nya berarti ini sama ini ya. Kita goraskan di 2 akar 9. 2 akar 9. Itu sama dengan 2 kali 3 ya, 6 ya. PC ini berarti 6. Kemudian PF. Nah, PF kita goraskan. Ini kan disebut di sini ya. Ini 4. Ini 2. Kita goraskan, ini kan 2 akar 4. Sehingga PF-nya ini 2 akar 4, ini 2 akar 1, di 2 akar 5. Udah sama dengan ini ya.
Nah, ini dia. Kemudian kita cari FC. Oh ya, FC kan diagonal sisi ya. Berarti ini karena ini 4, ini juga 4, ini berarti 4 akar 2. 4 akar 2. Oke, berarti ini segitiga sembarang ya. Nah, karena segitiga sembarang, kita ini misalkan di sini X. Maka di sini 4 akar 2 dikurang X-nya. Nah, sekarang kita gunakan dua segitiga segi-segi ini ya. PQF dan PQC ya. Nah, PQ kuadrat kan sama dengan ini kuadrat kurang ini kuadrat ya. Berarti 2 akar 5 kuadrat dikurang X kuadrat ya. Ini kita buat PQ kuadrat ya. PQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat ya. Ini kita ambil segitiga yang di kiri ya. Ini kuadrat kurang ini kuadrat. Kemudian ini kita ambil yang segitiga yang di kanan. Ya, berarti ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Berarti 6 kuadrat dikurang dalam kurung 4 akar 2 kurang X dikuadratkan. Ini berarti 4 kali 5 20 kurang X kuadrat. Ini 36 kurung ini 16 kali 2 32 ya. Ini kali ini berarti min 8 akar 2X tambah X kuadrat. Ini 20 kurang X kuadrat buka kurung, ini berarti masih 4 min plus 8 akar 2X min X kuadrat. Oke, sama-sama kita tambahkan X kuadrat. Ini coretnya sama ini ya. Oke. Berarti jadinya 20 dikurang 4 sama dengan ini ya, 8 akar 2X. Berarti X ini sama dengan ini kan 16 dibagi 8 akar 2. Sama-sama kita bagi 8, jadinya di sini 8 per akar 2 ya. Sama-sama kalikan akar 2, 8 per 2 akar 2. Atau 4 akar 2. Oke. Berarti X-nya ini, oh sorry, saya salah ya. Oke. Salah itu nih. Kita hapus saja ya. Sekarang sama-sama dibagi 8 ya. Sama-sama bagi 8 kok jadi ini 8. Ini 2 ya. Per akar 2. Nah, berarti di sini 2 bagi akar 2 ya, akar 2. Ya. Oke, berarti di sini jarak kan sama PQ ya. Udah gini nih. Jarak P ke CF. Nah, jarak P ke CF ya, itu sama dengan PQ. Sama dengan PQ kuadrat kan ini ya. Berarti PQ ini akar dari ini kita pakai ini ya. 20 kurang X kuadrat ya. 20 kurang X kuadrat. Akar dari 20 dikurang. Nah, X di sini akar 2. Dikuadratkan ya. Dan di sini akar dari 20 kurang 2 18 ya. Pecah jadi akar 9 kali akar 2. Jadilah 3 akar 2 cm. Oke. Jadi jarak P ke garis CF adalah 3 akar 2 cm ya. Oke, demikian untuk soal nomor 9. Lanjut ke soal terakhir nomor 10. Panjang ruas kubus ABCDFGH adalah 6 cm. Tentukan jarak C ke bidang BDG. Oke, kita pakai kubus yang tadi aja ya. Perkecil dulu. Oke, segitu aja. Oke, cukup ya. Oke, kita namai di sini A, ini B, ini C, ini D, ini E, F, ini G, ini H ya. Jarak C ke BDG. BDG ya. Kita buat dulu bidangnya, bidang BDG ini. Terus saya pakai warna lain. BDG, ini BDG ini ya. Nah, jarak C ke BDG kita preskan C ke BDG ya. Nah, ingat teori tadi yang saya bilang, kalau kita tembuskan C, preskan C ke BDG, maka kalau perpanjang dia akan memotong atau menembus atau melalui titik E. Demikian ya. Misalnya di sini ya, titik perpanjang di sini. Oke, caranya kita tinggal proyeksikan ke sini lagi. Demikian ya. Atau kalau anak-anakannya begini,
kita proyeksikan C dulu ke BD. Misalnya di sini adalah titik P. Nah, misalnya di sini titik P. Nah, kemudian P-nya buat garis GP, maka di sini melalui titik lagi. Ini misalkan Q. Nah, jadi jarak adalah panjang CQ ini, gitu ya. Demikian dia. Oke, berarti sekarang kita buat segitiga di siku-siku ini ya. Oke. Ini dia. Nah, ini kan siku-siku di sini ya. Kalau saya gambar ulang, ini dia. GCP ya. Oke, ini P, ini C, ini K. Siku-siku di sini. Nah, jarak C ke bidang BDG itu sama dengan panjang ruas garis CQ ini. Ini siku-siku lagi, ini Q. Itu ya. Nah, oke, sekarang kita isi. Ini rujukannya 6 ya. Ini 6, ini 6, ini juga 6. Maka PC ini adalah setengah dari AC, setengah kali 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Kemudian GC ini 6. Nah, sekarang kita cari GP pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras biasa boleh, atau kalau pakai triknya ini kan 3, ini 6, 6 ini buat jadi 3 kali 2, berarti 3 akar 4. Oke, berarti mirnya di sini adalah, nah, ini udah 3, tinggal tambahkan akarnya. 3 akar 4 tambah 2, berarti 6. Demikian ya. Yaudah, berarti CQ-nya di sini kita gunakan konsep bola segitiga lagi. Berarti kalau PG jadi alas, CQ jadi tinggi ya. Berarti PG. PG. CQ dikali CQ sama dengan PC dikali CG. PG-nya adalah 3 akar 6. C kali CQ. PC-nya adalah 6 ya. PC 3 akar 2. CG-nya 6 ya. Nah, ini tinggal kita coret aja deh. Tinggal dicoret nih, udah dibagi ya. Sama-sama kita bagi 3, bagi 3. Oke, berarti di sini CQ-nya ini 6 akar 2 bagi akar 6. Oke, sama-sama bagi akar 2 jadinya 6 dibagi akar 3. Sama-sama kali akar 3 berarti 6 per 3 akar 3. Jadilah 2 akar 3 cm. Oke, jadi jarak C ke BDG sama dengan 2 akar 3 cm ya. Jadi jarak C ke BDG sama dengan 2 akar 3 cm. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit trik ya. Kalau ditanyakan jarak E ke BDG, berarti kan karena ini EC ini kan diagonal ruang ya. Ini kan 6 akar 3 semua. Karena ini udah 2 akar 3, maka ini sisanya adalah 4 akar 3. Nah, atau teorinya begini ya. Saya buat lagi segitiga yang sejajar dengan BDG ya. Saya buat segitiga ini kan segitiga BDG. Saya buat segitiga yang sejajar adalah segitiga AFH. Nah, ini kan sejajar ya, dua segitiga sejajar. Nah, misalnya ini kalau ini Q, ini R. Nah, teorinya atau kalau mau dicari manual boleh juga. Nanti di sini apa ya? Perputarannya akan membagi diagonal ruang menjadi 3 bagian. Artinya ER akan sama dengan RQ sama dengan QC ya. Jadi ER sama dengan RQ sama dengan QC. Demikian ya. Nah, sehingga kalau dikatakan jarak E ke AFH itu sama dengan jarak C ke BDG. Sama dengan jarak C ke BDG. Nah, berarti dia sama dengan sepertiga dari diagonal ruang. Berarti sama dengan sepertiga. Kalau rusuknya ini A, berarti ini sepertiga A akar 3. Demikian. Nah, itu kan kalau yang dekat ya. Nah, kalau yang jauh di sini jarak E, kita balik ya. E ke bidang yang ini. BDG. Ke BDG. Sama dengan jarak C ke bidang yang jauh, berarti ke AFH ya. Jarak C ke AFH.
Berarti sama ini sepertiga tambah sepertiga jadilah 2/3. A akar 3. Oke, jadi inilah triknya ya. Sahabat nanti kalau ketemu soal yang apa? Soal objektif ya, biar lebih cepat. Soal objektif biar lebih cepat kita bisa gunakan teori ini ya. Kita bisa gunakan trik ini biar lebih cepat nanti. Oke, demikian pembahasan soal uji kompetensi tentang dimensi 3 untuk matematika wajib kelas 12 SMA SMK. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tentunya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang statistika. Oke, see you. Ingat like dan subscribe ya channel ini untuk lebih melihat untuk kemajuan channel ini, sehingga nanti bisa dilihat perkembangan atau materi-materi berkaitan dengan matematika ya. Oke, demikian. Salam.